Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Aku Abdul Channel. Akun yang sepertinya tidak ada manfaatnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Dilihat aja lah nggak apa-apa. Seperti biasa kepada orang-orang yang suka menghayati kehidupan, suka menghayati kebudayaan, angkat gelas sama-sama. Ya, seperti biasa lagi, keras. Karena memang nggak pernah pakai gula. Oke, sudah kelihatan kan dari tadi? Kok dari tadi? Dari barusan ya. Nih, ini kopiah. Ada yang bilang ini apa? Songkok. Ada yang bilang ini peci. Intinya ini penutup kepala. Benda ini yang apa namanya? Salah satu yang khas dari negara kita, Indonesia. Kita tahu kan di kelas-kelas waktu kita zaman sekolah dulu, di SD, di SMP, di SMA mesti dipajang lah di kelas itu foto presiden dan wakil presiden. Jadi semua, oh enggak semua, kecuali Ibu Megawati. Ya, selain Ibu Megawati, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pakai kopiah hitam. Jadi ini yang salah satu yang paling khas dari negara kita. Tentang sejarah kopiah ini, terus bagaimana perkembangannya, ya gampang lah. Bisa cari sendiri di internet, banyak. Kalau cuma mau cari informasi soal sejarah kopiah, siapa yang mempopulerkan pertama kali, terus bagaimana kopiah itu, bisa lah. Karena memang tradisi menutup kepala itu hampir di setiap kebudayaan ada. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, di kebudayaan banyak negara tradisi menutup kepala untuk laki-laki dan perempuan itu memang sudah ada. Tapi kita bicara soal ini, soal kopiahnya. Nah, di sini kopiah ini cenderung untuk laki-laki ya. Tapi perempuan boleh, cewek boleh, pakai kopiah boleh. Nggak ada yang menyalahkan. Cuman kebiasaan kita di sini kopiah itu cenderung untuk laki-laki. Kebanyakan dipakai laki-laki. Jadi kita nggak usah bahas sejarahnya lah. Sudah banyak datanya, sudah banyak orang yang membahas itu. Yang jelas kopiah ini adalah produk budaya Indonesia yang keren. Terlepas dari itu semua, cara orang memakai kopiah ini macam-macam modelnya, gayanya macam-macam. Ya kopiahnya ini sudah, bentuknya ya begini. Paling cuma ada variasi, ada gambarnya, lalu ada yang ininya agak melengkung, ada apa, agak tinggi sedikit. Ya, tapi secara umum ya bentuknya ya begini ini sudah. Nah orang makainya macam-macam, entah karena kebutuhan, entah karena memang stylenya mereka, nggak tahu juga. Tapi sepertinya dari cara mereka memakai itu kita bisa memberikan semacam penilaian lah, ya terhadap karakternya, terhadap mungkin apa namanya kebiasaannya atau apa yang akan dia lakukan bisa. Jadi kita bisa memberikan semacam kesimpulan kepada seseorang dari cara dia memakai kopiah. Jadi gini, contohnya yang sering saya lihat itu, misal ada orang pakai kopiah begini. Nah, kalau pakai kopiahnya begini, dahinya lebar begini, apalagi sampai begini,
Nah, itu biasanya bapak-bapak yang sudah ya berumur lah ya. Ya yang masih muda, yang seumuran saya atau yang lebih muda dari saya, kalau pakai kopiahnya begini, yang beragama Islam, berarti ini mau sholat atau baru selesai sholat, gitu. Atau lagi santai, gini. Yang sering saya temui, orang yang kebiasaannya memakai kopiah begini, cenderung ramah orangnya, sederhana. Ya ramah, sederhana, murah senyum. Ada juga sih yang nggak murah senyum. Tapi yang saya sering lihat, kalau pakai kopiahnya begini orangnya cenderung ramah, gitu. Dahinya jembar begini. Itu kalau pakai kopiahnya begini. Kalau pakai kopiahnya agak turun sedikit, nah bisa ketahuan. Misalnya petugas upacara, ini pakai kopiahnya. Kan nggak enak juga kalau petugas upacara, apalagi jadi inspektur upacara, kopiahnya begini kan nggak enak. Gimana kan ngelihatnya? Kurang asik lah kalau petugas upacara kopiahnya begini. Jadi mesti begini. Atau cowok-cowok, anak-anak muda di depan cewek kan harus rapi. Atau orang yang mau ke suatu acara, kegiatan-kegiatan formal itu begini. Bahkan resmi ya, karena kopiah ini sudah masuk di apa namanya penutup kepala resmi, untuk acara-acara resmi maksudnya. Ini kalau yang begini. Ada lagi kalau turun sedikit depannya begini. Nah, lalu nunduk begini. Begini ya. Alisnya masih kelihatan, Tandanya banyak pikiran. Banyak pikiran. Ya mungkin cicilan masih ada yang belum lunas. Atau mungkin cicilannya nunggak beberapa semester begitu ya. Banyak pikiran. Nah, kalau sudah lebih turun lagi, alisnya nggak kelihatan. Nah, kalau sudah begini, berarti mendekati depresi sudah kayaknya ya. Mendekati depresi. Gini. Tapi kalau begini, diangkat sebelah begini, begini. Nah, ini sudah utangnya nggak lunas-lunas ini. Nggak lunas. Sulit dilunasi utangnya, sudah begini nih. Jadi macam-macam. Jadi apa namanya? Oh, ada lagi. Ada lagi. Nah, ini malang begini. Nah, miring. Nah, ada orang pakai kopiah begini. Kalau di sini sering saya lihat orang jual bambu, orang jual gedek. Gedek itu anyaman bambu yang biasanya dijadikan apa namanya dinding rumah. Gedek. Orang jual itu begini. Nah, cenderung orang yang pakai kopiahnya begini ini orangnya santai. Orangnya santai. Suka bercanda, apa adanya, lugas. Nah, ini begini. Jadi selengean begini, kopiahnya begini. Kan nggak mungkin kalau presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota kopiahnya begini di depan umum, kan nggak mungkin. Nggak enak lah. Ya ini teman-teman kita, teman ngopi bisa pakai begini. Dan banyak. Bahkan kopiah ini ya, saking kerennya. Ya memang orang Indonesia itu orangnya kreatif-kreatif. Kopiah ini selain dimanfaatkan sebagai penutup kepala, di sini sering digunakan untuk nyimpan duit. Karena kalau di dompet sudah umum, sudah sering ada razia. Kalau di dompet itu ada razia. Nah, ini disimpan di sini, nyimpan duit di sini.
seret, masukkan sini duitnya, seret, gitu. Jadi dulu cenderung aman dari razia, sekarang ya sudah sama-sama paham. Atau bisa kalau lagi mangkel misalkan, gini, dulu saya juga waktu zaman ngaji dulu pernah kena gini. Ya maklum lah dulu waktu saya masih kecil anaknya bukan nakal ya, aktif. Lari ke sana, lari ke sini, loncat-loncat gitu. Jadi teman-teman saya lagi belajar ngaji, saya loncat-loncat, lari-lari. Tapi ya sudahlah, nggak usah bahas itu. Jadi itu, kopiah, peci atau songkok. Keren. Jadi kepada orang-orang yang suka menghayati kebudayaan dan kehidupan, mari kita dukung kopiah. Kunjungi terus channel Aku Abdu ya. Nanti selain kita bicara kopiah, terus bicara apa lagi. Atau kalian punya punya hal lain yang berhubungan dengan kopiah. Ada orang pakai kopiah dengan cara yang berbeda seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Kalian bisa masukkan di komen. Silakan. Ya sudah, itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan kalau bisa dibagikan kemana-mana. Bagikan sudah kemana-mana. Meskipun channel Aku Abdu ini kurang begitu bermanfaat, nggak apa-apa lah, dilihat aja lah ya. Sudah, mari kita berkopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.